Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa Unila TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk sedikit sharing, sedikit saling berwasiat pada diri kami pribadi dan kepada pemirsa sekalian, yaitu terkait tentang balasan apa saja yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hal ini penting untuk kita ketahui agar kita semua yang menjalankan ibadah di bulan suci ini memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah yang ada dalam bulan suci yang mulia ini. Pemirsa rahimakumullah, yang pertama, balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tentu saja sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah yang kami bacakan tadi di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya, sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah telah mewajibkan juga puasa ini kepada umat-umat yang sebelumnya. Nah, apa tujuan dari puasa ini? Allah menyebutkan di ujung ayat ini, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Nah, takwa ini, pemirsa, memiliki arti yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin membuka Quran dari depan sampai ke belakang, maka kita akan menjumpai banyak sekali definisi takwa. Yang pertama misalnya, di awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kata Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sungguh kitab Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa saja hal yang gaib itu? Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, dan seterusnya.
Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, dan orang-orang yang wa mimma razaqnaka, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, itu beberapa definisi takwa. Kalau kita teruskan lagi, maka kita akan mendapati banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kita perlu pelajari itu semua. Secara simpel, ada satu definisi takwa yang mungkin bisa kita renungkan, yaitu takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita bisa melakukan itu semua dan bisa melatih diri kita mencapai derajat takwa itu tadi, mencapai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa seperti yang disebutkan dalam Quran, maka insya Allah tujuan dari puasa Ramadan ini akan tercapai. Kemudian pemirsa rahimakumullah, balasan puasa Ramadan yang lain adalah ampunan Allah. Karena Allah menjanjikan melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya di bulan suci Ramadan yang mulia ini Allah membuka ampunan seluas-luasnya. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tentunya karena didasari oleh iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, untuk itu ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita, bahwasanya berpayah-payahnya kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan di siang hari, kemudian berpayah-payah dan berlelah-lelahnya kita melakukan ibadah malam di bulan suci Ramadan, semua itu kita tujukan dalam rangka menghapus semua dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun insan, satupun manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki dosa, kecuali Rasulullah SAW. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang lain yang juga akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, puasa dan Quran itu memintakan syafaat untuk seseorang di hari kiamat nanti. Puasa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia," maksudnya orang yang berpuasa, mencegah dia untuk memakan makanan dan mencegah dia menyalurkan syahwatnya di siang hari. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. Lalu berkata pula Quran kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku telah mencegah dia tidur di malam hari hanya karena dia mau membacaku. Maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya." Maka keduanya diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat. Nah, dari hadis ini, para pemirsa, kita bisa melihat bahwasanya puasa yang kita bersusah payah melakukannya di siang hari, dan Quran yang mungkin kadang-kadang kita lalai untuk membacanya setiap hari, ternyata kedua hal ini adalah yang dapat memberikan syafaat, yang dapat memberikan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat, selain syafaat dari Allah dan dari Rasul-Nya. Untuk itu, para pemirsa, marilah kita azamkan, kita niatkan pada diri kita, bahwasanya kita melakukan puasa ini dan kita membaca Quran setiap hari dalam rangka supaya kita mendapatkan syafaat dari keduanya di yaumil akhir kelak. Kemudian pemirsa sekalian, masih ada balasan puasa Ramadan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain.
dari Rasulullah SAW bahwasanya ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebahagiaan ketika mendapati waktu untuk berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Di sini Rasulullah menjanjikan bahwasanya setiap kita yang melakukan ibadah puasa, kita dijanjikan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selain bertemu dengan Allah di surganya kelak. Kemudian balasan lain yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa adalah dibersihkannya kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita terlahir kembali seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan akan ridha Allah, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Dan mudah-mudahan hadis ini juga memotivasi kita, para permisa. Kemudian balasan yang lain, dua yang terakhir yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu khusus untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, pintu itu akan berkata, di manakah orang-orang yang berpuasa? Karena apa? Karena orang-orang yang berpuasa akan masuk ke surga melalui pintu itu. Dan jika nanti orang yang terakhir di antara mereka sudah memasuki pintu itu, maka pintu itu akan menutup dengan sendirinya. Nah, dengan demikian, ini merupakan sebuah janji, sebuah imbalan yang akan kita dapatkan apabila kita mampu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan balasan yang lain yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa adalah balasan kesehatan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau bersabda, berpuasalah kalian. Dalam salah satu potongan hadisnya, beliau bersabda, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Nah, pemirsa sekalian, dari sekian banyak yang sudah kami paparkan tadi, mudah-mudahan hal itu menjadi motivator yang kuat bagi kita untuk memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mari sama-sama kita berharap semoga ibadah puasa kita pada bulan suci tahun ini lebih baik dibandingkan ibadah kita di bulan suci di tahun yang kemarin. Dan semoga bulan suci Ramadan kali ini bukan merupakan bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menemui bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang salah dari saya pribadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.